Bab 1061. Scarlet Flame Monarch membakar dirinya sendiri dengan api terikat hidupnya, api yang tidak lebih lemah dari api unik tingkat tinggi. Dida adalah kultivator elemen bumi, jadi dia tidak takut api. Namun, bahkan dia pun merasa takut ketika menghadapi Scarlet Flame Monarch, yang bertarung tanpa mempedulikan nyawanya sendiri. Pegunungan yang tumpang tindih. Tiba-tiba, banyak gunung muncul di sekitar Dida dan melindunginya dari api pengikat nyawa Raja Api Merah. Gunung demi gunung datang menghantam, berusaha menghancurkan Raja Api Merah hingga mati. Benturan dua teknik dahsyat menciptakan malapetaka yang seolah-olah seluruh dunia akan runtuh. Jika pertarungan ini terjadi di permukaan tanah, akan menimbulkan kerusakan yang sangat besar. Pertempuran sengit itu mengakibatkan keduanya menderita luka parah. Dida terbakar oleh api pengikat nyawa milik Raja Api Merah dan terpaksa melarikan diri. Dia harus mencari tempat persembunyian untuk memulihkan diri dan menghilangkan api dari tubuhnya, atau dia akan terbakar sampai mati. Melihat Dida yang melarikan diri, aura Raja Api Merah meredup saat ia mulai batuk darah dalam jumlah besar. Wajahnya tampak menua secara drastis dalam sekejap. Jelas, ia sekarang menderita akibat dari penggunaan teknik terlarang. Ia untuk sementara kehilangan kemampuan untuk bertarung. Karena tidak ada pilihan lain, ia juga melarikan diri jauh dan duduk bersila untuk memulihkan diri. Sementara itu, Li Juetian memegang keunggulan mutlak melawan Sein yang dihadapinya. Baik dia maupun lawannya adalah ahli alam pertempuran surga tingkat ketiga, tetapi teknik tebasan tiga pemutus miliknya sangat kuat, memberinya kemampuan untuk bertarung di atas kelasnya. Sepanjang pertarungan, lawannya hanya bisa bertahan. Namun, ia masih membutuhkan waktu untuk membunuh lawannya. Adapun kakek Chen, ia juga memiliki keunggulan yang jelas atas lawannya. Bahkan, dialah yang pertama membunuh lawannya di antara semua Sein yang bertarung. Setelah membunuh lawannya, alih-alih membantu Raja Api Merah atau Li Juetian, ia bersiap untuk kembali ke sisi Ye Chaomu dan melanjutkan tugas jaganya. Namun pada saat itu, ia merasakan si bocah tua melayang ke langit bersama seorang lelaki tua. Selanjutnya, ia merasakan Nenek Luo bertarung dengan seorang wanita cantik. Tanpa ragu-ragu, ia pergi untuk membantu Nenek Luo. Kemudian, bahkan di Batian dan keledai tua itu pun terbang ke langit. Bisa dikatakan langit telah berubah menjadi medan perang besar-besaran. Kakek Chen dan Nenek Luo seharusnya bisa dengan mudah membunuh wanita cantik itu, tetapi ketika Di Batian menyadari apa yang terjadi, dia pergi untuk membantu wanita cantik itu. Lelaki tua yang sedang bertarung dengan si bocah tua juga bergegas datang. Dengan demikian, pertempuran kacau meletus antara kedua kelompok. Tampaknya mereka tidak akan mampu mengakhiri pertempuran dalam waktu dekat. Secara keseluruhan, Nenek Luo, kakek Chen, bocah tua, dan keledai tua lebih kuat. Namun, Di Batian menggunakan senjata suci tingkat tinggi. Dengan bantuan lelaki tua dan wanita cantik itu, dia mampu bertahan melawan lawan-lawannya. Aku menyarankanmu untuk segera mundur. Aku adalah anggota klan Pertapa. Klan di kami akan segera mengakhiri pengasingan kami. Kami memiliki banyak ahli alam pertempuran surga, dan kami bahkan memiliki seseorang yang melampaui alam itu. Jika kau pergi, aku bisa melupakan semua yang terjadi hari ini. Jika tidak ada tempat di wilayah ini yang aman bagimu, ancam Di Batian. Tentu saja, lawan-lawannya bukanlah pengecut, dan mereka sama sekali mengabaikan ancamannya. Hal itu terutama berlaku untuk si bocah tua, yang sama sekali tidak takut. Dia mulai mengumpat, apa sih sebenarnya klan Di itu? Aku belum pernah mendengar tentang mereka. Hari ini, aku akan membunuh kalian dan melihat apakah ada anggota klan Di yang akan menggonggong padaku setelahnya. Keledai tua, ayo, siram dia dengan kentutmu. Keledai tua itu berteriak, kita perlu lebih berilmu. Itu bukan kentut, itu disebut gas keruh. Saat keledai tua itu berkata demikian, ia kentut dan memenuhi sekitarnya dengan bau busuk yang menjijikkan. Si bocah tua sudah siap dan telah lama menutup indera penciumannya. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan serangan hebat terhadap Di Batian. Ia tahu bahwa Di Batian adalah target menantu suci itu. Hanya dengan membunuh Di Batian mereka dapat mengakhiri perang ini lebih cepat. Sayangnya, Di Batian bukanlah lawan yang mudah dikalahkan. Dia adalah seseorang yang telah meningkatkan kultivasinya dengan cepat, mencapai alam pertempuran surga tingkat 6 dalam waktu singkat. Si bocah tua mungkin lebih kuat, tetapi Di Batian juga kuat. Dia sepenuhnya mampu bertahan melawan serangan si bocah tua. Yang lebih penting lagi, Nenek Luo dan kakek Chen telah meninggalkan medan perang untuk pergi melindungi Ye Chaomu. Seketika itu juga, pihak mereka melemah, sehingga semakin sulit bagi pertempuran untuk mencapai kesimpulan. Hei, nenek tua, jangan pergi. Ayo kita bunuh mereka dulu, teriak si bocah tua ketika melihat Nenek Luo pergi.
Teriakan itu membuat Nenek Luo tidak senang, ia menatap tajam ke arah si bocah tua sebelum melancarkan serangan telapak tangan. Si bocah tua sudah sibuk menghadapi kelompok di Batian. Serangan mendadak dari orang-orangnya sendiri hampir membuatnya kalah dalam pertarungan. Untungnya, ia cukup kuat untuk memperbaiki kondisinya dengan paksa. Ia berteriak, "Nenek tua, apakah kau sudah gila? Mengapa kau menyerang bangsamu sendiri? Siapa yang kau sebut sebagai orang-orangmu sendiri? Katakan saja jika kau ingin mati," jawab Nenek Luo dengan tegas. Saat itu, kakek Chen berkata, "Nenek Luo, jangan buang waktu untuknya. Kita harus turun ke sana dan mengurus nona muda itu." Atas desakan kakek Chen, Nenek Luo akhirnya pergi. Si bocah tua menggerutu, "Selama kita membunuh mereka, semua orang akan aman." Mereka sama sekali tidak memahami gambaran besarnya. Ia akhirnya menghentikan tingkah kekanak-kanakannya dan mulai menghadapi kelompok di Batian dengan serius, menunjukkan kekuatan ahli nomor 2 dari Aula Suci. Semakin lama pertempuran berlangsung, semakin takut di Batian. Dalam hati, ia berpikir, dari mana si bajingan kecil itu mendapatkan begitu banyak pembantu. Mereka semua juga sangat kuat. Segalanya akan menjadi rumit jika ini terus berlanjut. Selama bertahun-tahun, di Batian telah mengumpulkan kekuatan tidak hanya untuk mempersiapkan kemunculan kembali klan di dari pengasingan, tetapi juga untuk membuktikan nilainya. Dia berharap untuk mendapatkan kembali persetujuan klan. Itulah sebabnya dia merekrut sekelompok orang suci dan bekerja keras untuk meningkatkan kultivasinya. Dia berhasil mendapatkan bantuan dari seorang Saint dari klan, dan dia berpikir bahwa bahkan jika Xiang Yangzhan kembali sekarang, dia tidak perlu takut lagi. Tetapi tampaknya hanya putra Xiang Yangzhan yang tidak berguna itu saja sudah cukup untuk membuatnya pusing. Dia merasa sangat kesal memikirkan hal itu. Sementara itu, pertempuran kacau masih berlangsung di permukaan tanah. Tubuh utama Xiang Shaoyun dan klonnya menyerang bersama menggunakan 2 senjata suci, membunuh satu demi satu Raja Iblis, mengumpulkan sejumlah besar inti iblis. Serangannya sangat menakutkan, dan dia sendiri mampu menahan sebagian besar tekanan dari pasukan iblis, mengurangi korban di pihaknya. Ye Chaomu juga menunjukkan kemampuan bertarung yang menakutkan, setara dengan sovereign tingkat puncak manapun. Dengan kerja sama semua orang, pasukan iblis berhasil dibasmi. Para anggota sekte Di yang menyaksikan pertempuran itu benar-benar tercengang. Mereka mengira rencana cadangan pemimpin sekte mereka akan cukup untuk melenyapkan pihak Xiang Shaoyun, dan sekarang mereka menyadari betapa salahnya mereka. Bahkan pasukan iblis pun tidak bisa menghentikan mereka. "Apa yang harus kita lakukan?" seru seseorang dengan panik. "Jangan khawatir. Formasi kita aktif. Mereka tidak akan bisa menembus pertahanan dengan cepat. Pemimpin sekte akan segera kembali dengan kemenangan." Benar sekali. Dengan keluarnya pemimpin sekte dari pengasingan, semuanya akan baik-baik saja. Sekuat apapun pihak Xiang Shaoyun, semuanya akan sia-sia. Bayangkan betapa tidak bergunanya kita saat ini. Sepertinya kita perlu berlatih lebih keras lagi setelah ini. Bab 1062. Pada saat ini, tubuh utama Xiang Shaoyun baru saja melesat melewati 2 Raja Iblis dengan pedang suci bercahayanya dan membelah mereka dari pinggang. Di mata siapapun, Raja Iblis ini sangat kuat. Tetapi dengan kecepatan Xiang Shaoyun dan senjata sucinya, dia bisa mencincang mereka seperti sayuran di atas talenan. Di antara para lawannya, seekor musang iblis tertentu telah memberi Xiang Shaoyun beberapa masalah. Musang itu secepat kilat, dan bahkan ketika menggunakan seluruh kekuatannya, Xiang Shaoyun tidak mampu menghindari kejarannya, sehingga musang itu meninggalkan banyak luka berdarah di tubuhnya. Kecuali jika dia memanggil klonnya, dia akan kesulitan membunuh iblis ini. Pada akhirnya, dia terpaksa melepaskan domain jiwa neternya untuk menghadapi iblis sabel. Kelompok iblis yang jauh lebih besar dibunuh oleh kelompok Xiang Shaoyun yang berjumlah 300 orang. Puluhan kaisar dan raja di pihak mereka tewas selama pertempuran. Gong Qingyin juga mengalami beberapa luka ringan. Dao kecapi miliknya tidak mampu memberikan ancaman berarti bagi boneka iblis tersebut. Jika bukan karena klon Xiang Shaoyun yang melindunginya, dia mungkin saja telah terbunuh. Xia Liuhui juga mengalami masa-masa sulit. Ia mungkin telah berkembang pesat dan mampu menggunakan 2 kekuatan dalam pertempuran, tetapi kelemahannya adalah pertempuran yang berkepanjangan. Karena itu, setelah membunuh seorang kaisar iblis, ia terus-menerus diserang oleh kaisar iblis lain hingga ia bahkan tidak mampu melawan balik. Ia tampak sangat sengsara. Jika bukan karena kecepatan geraknya, ia pasti sudah terbunuh. Adapun Tuo Bawaner, dia hanya mengalami beberapa luka ringan. Sementara itu, Ye Chaomu sama sekali tidak apa-apa. Para iblis di sekitarnya tampaknya sangat takut padanya karena suatu alasan, dan dia mampu membunuh mereka semua dengan mudah. Setelah melenyapkan pasukan iblis, kelompok Xiang Shaoyun sangat kelelahan. Untungnya,
Anggota sekte terlalu takut untuk meninggalkan formasi dan menghadapi mereka, jika tidak, mereka akan menderita lebih banyak lagi. Klon Xiang Shaoyun kembali ke tubuh utamanya, dan dia dengan cepat mengonsumsi beberapa kristal spiritual dan ramuan untuk mengisi kembali energinya. Dia harus tetap dalam kondisi prima setiap saat. Setelah beristirahat sejenak, dia bergegas menuju sekte Di. Akan kuulangi sekali lagi. Mereka yang menyerah akan diampuni, atau jangan salahkan aku jika aku membantai seluruh sekte ini, teriak Xiang Shaoyun. Baginya, tidak lagi penting apakah Di Batian akan selamat. Dia harus merebut kembali sekte itu. Ini adalah keinginan yang telah terkubur dalam hatinya sejak lama. Seorang putra tidak boleh kehilangan apa yang telah dibangun ayahnya. Xiang Shaoyun, jangan sombong. Ayahku akan segera kembali. Tunggu saja, teriak Diao Guang. Begitukah? Baiklah, aku harus membunuhmu sebelum ayahmu kembali, kata Xiang Shaoyun dingin sambil menebas formasi dengan cakramnya. Cakram itu adalah senjata suci, dan memiliki atribut khusus yang memungkinkannya menembus ruang. Tentu saja, ia juga dapat menebas formasi. Xiang Shaoyun dengan mudah memasuki formasi, benar-benar membuat Diao Guang dan yang lainnya terkejut. Dia maju selangkah demi selangkah, memancarkan aura mematikan yang menekan anggota sekte Di dengan sangat berat. Beberapa dari mereka terhuyung dan roboh karena ketakutan saat itu juga. Terlihat jelas betapa matangnya kehadiran Xiang Shaoyun. Diao Guang adalah seorang penguasa, tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk menghadapi Xiang Shaoyun. Dia memohon bantuan dari First Gold dan para penjaga lainnya, para penjaga emas, tolong saya. Bahkan ayahmu pun tidak bisa menyelamatkanmu, kata Xiang Shaoyun sambil menyerang. First Gold berteriak, Xiang Shaoyun, jangan gegabah. Apakah kau ingin Tetua Yao dan Yao Qian juga mati? Para prajurit, bawa mereka berdua kemari. Xiang Shaoyun mengerutkan kening. Dia tahu tentang pemenjaraan Tetua Yao, tetapi untuk menyabotase formasi, dia tidak dapat menghubungi mereka. Dan kelalaian kecil itu menempatkan keduanya dalam bahaya. Benar sekali. Bawa mereka ke sini. Bawa juga orang-orang yang dipenjara ke sini. Mereka semua loyalis Xiang Yangzan, teriak Diao Guang dengan gembira. Apakah sebenarnya masih ada korban selamat lainnya? Tanya Xiang Shaoyun dengan terkejut. Dulu, ketika Di Batian mengkhianati mereka, dia menyaksikan para loyalis mati satu persatu dengan mata kepala sendiri. Dia terpaksa meninggalkan sekte tersebut, dan dia tidak tahu apakah ada yang selamat di antara para loyalis. Tak lama kemudian, seseorang membawa Tetua Yao dan Yao Qian datang. Ketika Xiang Shaoyun melihat mereka kali ini, dia merasakan emosi yang sama sekali berbeda dibandingkan saat dia melihat mereka sebelumnya. Kali ini, dia menampakkan diri di hadapan mereka, dan mereka bisa saling melihat. Tuan muda, seru Yao Qian saat melihat Xiang Shaoyun, dan air mata mulai menetes dari matanya. Dia menyukainya sejak kecil. Saat itu, dia hanya tampak biasa saja dan gagal menarik perhatian Xiang Shaoyun. Dia selalu memperlakukannya seperti seorang pelayan. Dan karena dia tahu bahwa dia hanya bisa hidup sampai usia 18 tahun, dia tidak pernah berharap lebih. Setelah Xiang Shaoyun menghilang, setiap hari terasa seperti setahun. Dia sangat merindukan untuk bertemu dengannya sekali lagi dan untuk mengungkapkan perasaannya kepadanya. Dan sekarang, Xiang Shaoyun telah muncul kembali di hadapannya. Dia tampak lebih tampan dan luar biasa dari sebelumnya, dan sekarang dia adalah individu yang jauh lebih menonjol. Hatinya dipenuhi dengan kasih sayang, dan sejauh yang dia ketahui, dia tidak akan menyesal bahkan jika dia harus mati saat ini juga setelah melihatnya untuk terakhir kalinya. Tetua Yao sedikit gemetar saat berkata, Tuan muda, Anda seharusnya tidak kembali secepat ini. Xiang Shaoyun memandang keduanya dan berkata, Kakek Yao, Qian kecil, jangan khawatir. Aku akan menyelamatkan kalian semua. Xiang Shaoyun, jangan melakukan hal bodoh. Aku bisa dengan mudah membunuh mereka berdua, ancam Diao Guang sambil bersembunyi di belakang Tetua Yao dan Yao Qian. Xiang Shaoyun, jika kau berani melakukan sesuatu, mereka juga akan mati, kata First Gold sambil menunjuk ke arah tertentu. Saat ia mengatakan itu, beberapa tahanan yang berpenampilan lusuh dibawa keluar. Aura mereka sangat lemah. Dengan rambut acak-acakan dan kotoran di sekujur tubuh mereka, sulit untuk melihat penampilan asli mereka. Bahkan dengan penglihatan yang sangat tajam, Xiang Shaoyun tidak dapat langsung mengenali siapa mereka. Namun, ia memiliki firasat samar bahwa mereka semua adalah loyalis Sekte Ziling. Angkat kepala kalian. Tuan muda sampah kalian kembali mengunjungi kalian, caci maki First Gold. Mereka mengangkat kepala dan memperlihatkan mata mereka, yang tanpa emosi. Hanya ketika pandangan mereka tertuju pada Xiang Shaoyun, sedikit kilauan kembali ke mata mereka. Tuan muda, panggil salah satu dari mereka dengan suara lemah dan serak.
Xiang Shaoyun mencoba melihat siapa orang itu, tetapi wajah orang itu cacat, sehingga dia tidak bisa mengenalinya. Hal itu sangat membuat Xiang Shaoyun sedih, dan dia bertanya, "Paman yang mana ini?" "Haha, ini benar-benar tuan muda. Saya paman Pang ketiga Anda," katanya sambil tertawa terbahak-bahak. Bab 1063. Tidak jauh dari situ, Duoji berseru kaget, "Pang tua, apakah itu benar-benar Anda? Anda masih hidup?" Paman Pang ketiga ini bernama Pang Tongyuan, dan dia adalah tokoh senior di Sekte Ziling seperti Duoji. Terlebih lagi, dia adalah penasihat Xiang Yangzan di masa lalu dan bertanggung jawab untuk mengajukan rencana dan ide untuk sekte tersebut. Dialah yang telah menemukan banyak metode bagus untuk mengelola sekte tersebut. Sebenarnya, dialah yang telah memperhatikan tanda-tanda pemberontakan di Batian dan telah memperingatkan Xiang Yangzan untuk waspada terhadap ambisi di Batian. Pada saat itu, Xiang Yangzan berada di puncak kekuasaannya. Karena itu, dia tidak terlalu mempedulikan peringatan tersebut. Xiang Yangzan merasa bahwa dengan kekuatannya yang jauh melampaui di Batian tidak akan berani memberontak. Namun setelah Xiang Yangzan menghilang dari duelnya dengan Sang Guan Wusheng, di Batian memberontak. Pang Tongyuan diampuni karena di Batian sangat mengagumi kebijaksanaannya. Sayangnya, Pang Tongyuan menolak untuk mengabdi kepada di Batian. Akibatnya, ia dipenjara dan terus-menerus disiksa, sehingga hidup terasa lebih buruk daripada kematian. Pang Tongyuan tidak pernah membayangkan akan memiliki kesempatan untuk melihat Xiang Shaoyun kembali, dan ia merasa senang dengan apa yang dilihatnya. "Paman ketiga, benar-benar kau," seru Xiang Shaoyun sambil air mata mulai menetes dari matanya. Di masa lalu, orang yang paling dibenci Xiang Shaoyun di Sekte Ziling tak lain adalah Paman Pang ketiga. Hal ini karena Paman Pang ketiga selalu tidak menyukai cara Xiang Shaoyun menghabiskan seluruh waktunya untuk bersantai dan tidak melakukan hal lain. Setiap kali Paman ketiga ini melihatnya, ia akan mendapat teguran keras yang sangat mempermalukannya. Awalnya, Xiang Shaoyun terus-menerus mengeluh kepada ayahnya tentang omelan yang diterimanya, tetapi ayahnya tidak pernah melakukan apapun. Sebaliknya, ayahnya malah mendukung paman ketiganya ini, menyuruh paman ketiganya untuk lebih mendisiplinkannya. Pada suatu titik, ia bahkan mengembangkan rasa takut yang mendalam terhadap paman ketiganya ini. Bertahun-tahun telah berlalu sejak itu. Ketika Xiang Shaoyun melihat paman ketiganya sekali lagi dan melihat betapa buruknya paman ketiganya disiksa, hatinya sangat sakit. Sekarang setelah dewasa, dia tahu betul bahwa paman ketiga Pang hanya memiliki niat baik saat itu. Paman ketiga Pang bersikap keras padanya hanya karena sayang, namun Xiang Shaoyun akhirnya tidak menyukai paman ketiganya ini. Karena itu, hati Xiang Shaoyun dipenuhi penyesalan. Air mata mengalir di pipinya. Hatinya sakit memikirkan penderitaan paman ketiganya, dan ia menyesal karena tidak mendengarkan paman ketiganya itu di masa lalu. Ia membenci dirinya sendiri karena hal itu. "Berlututlah, Xiang Shaoyun, jika kau tidak ingin melihat paman ketigamu dipenggal kepalanya," ancam First Gold, yang dapat melihat betapa Xiang Shaoyun sangat menyayangi Pang Tongyuan. "Bunuh aku kalau kau berani. Sekarang setelah aku melihat betapa cakapnya tuan muda ini, aku bisa mati tanpa penyesalan," kata Pang Tongyuan dengan tegas. "Begitukah? Aku khawatir tuan muda kesayanganmu tidak akan tega melihatmu mati." "Hahaha," kata First Gold dengan angkuh. "Tuan muda, abaikan kami. Bunuh semua pengkhianat ini," kata seorang loyalis lain yang juga baru saja dibebaskan dari penjara. Para loyalis lainnya juga siap mati. Tak seorang pun dari mereka ingin hidup, dan mereka semua mulai mengatakan hal yang sama. "Xiang Shaoyun, kau ingin mereka mati atau hidup?" tanya First Gold, mengabaikan apa yang mereka katakan. Mata Xiang Shaoyun memerah karena haus darah, dan dia berteriak, "Mereka semua akan tetap hidup, sementara kalian semua akan mati." Seketika itu juga, dia melepaskan domain jiwa neter. Semua orang di sekitarnya terbungkus di dalamnya, sepenuhnya terisolasi dari dunia luar. Mereka adalah loyalis Sekte Ziling, dan Xiang Shaoyun harus melindungi mereka dengan segala cara. Dia tidak akan membiarkan mereka mati. First Gold dan Dio Guang sangat khawatir. Mereka mengira Xiang Shaoyun akan menyerah dengan sandera di tangan mereka. Ruang yang muncul entah dari mana ini tampak terlalu mencurigakan, dan mereka bahkan tidak bisa bereaksi sebelum terjebak di dalamnya. "Bunuh mereka," teriak First Gold dengan panik. Namun sebelum mereka sempat menyentuh para sandera, rantai-rantai berhamburan dari segala arah, membuat mereka sangat ketakutan. Mereka terpaksa berurusan dengan rantai-rantai itu karena mereka tidak ingin diikat oleh rantai-rantai tersebut. Sayangnya, Dio Guang terlalu lemah dan tidak mampu memberikan perlawanan yang efektif. Dialah yang pertama kali ditangkap. "Para penjaga, selamatkan aku, cepat," teriaknya panik. "Seperti yang kukatakan, bahkan ayahmu pun tidak bisa menyelamatkanmu," kata Xiang Shaoyun dingin.
Kemudian dia menyeret Dio Guang keluar dari alam jiwa neter dan membelahnya menjadi dua dari pinggangnya tepat di depan semua orang. Para anggota sekte Di menjadi lemas karena ketakutan. Aku sudah berulang kali mengatakan bahwa mereka yang menyerah akan diampuni. Karena kalian semua menolak untuk menyerah, jangan salahkan aku jika aku tidak menunjukkan belas kasihan, kata Xiang Shaoyun sambil meluapkan niat membunuh yang kuat. Mendengar kata-katanya, para anggota sekte Di berpencar ke segala arah dalam keadaan panik. Pemimpin sekte telah kehilangan putra lagi. Apakah garis keturunan keluarganya akan benar-benar berakhir di sini? Ini pasti karma. Di masa lalu, pemimpin sekte mencoba membunuh Xiang Shaoyun. Dan sekarang, karma telah kembali menghantamnya. Ini adalah dunia di mana yang kuat menginjak-injak yang lemah. Karena Tuan Muda ke-6 lebih lemah dari Xiang Shaoyun, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri atas kematiannya. Kenapa ketua sekte belum juga kembali? Dia harus segera kembali dan memberi pelajaran pada bajingan kecil ini. Ketika dihadapkan dengan kekuatan yang tak mampu mereka lawan, para anggota sekte diterjerumus ke dalam kekacauan yang sama sekali tidak memiliki kerja sama tim. Lebih penting lagi, sebagian besar dari mereka dulunya adalah anggota sekte Ziling. Merekalah yang tunduk kepada Dibatian karena takut mati. Hanya sedikit dari mereka yang memiliki pendirian. Adapun anggota baru, mereka belum cukup lama berada di sekte tersebut untuk memiliki rasa memiliki. Hanya sedikit orang yang benar-benar setia kepada Dibatian, tetapi Xiang Shaoyun telah membunuh sebagian besar dari mereka. Itulah sebabnya para anggota sekte diterjerumus ke dalam keadaan yang kacau, gagal bersatu dan memberikan perlawanan terhadap Xiang Shaoyun. Di alam jiwa neter milik Xiang Shaoyun, Fastgold dan beberapa orang lainnya akhirnya diikat dengan rantai. Mereka sekarang sepenuhnya berada di bawah kekuasaannya. 3 penjaga emas yang tersisa mungkin kuat, tetapi mereka sangat tertindas di alam jiwa neter. Dengan penguasa rune hantu di alam tersebut, mereka tidak dapat menahan serangan jiwanya. Dengan demikian, rantai tak berujung akhirnya menangkap mereka semua. Bahkan klon Xiang Shaoyun pun berada di wilayah tersebut. Klon itu sendiri sudah cukup kuat untuk mengalahkan mereka semua di wilayah tersebut. Kalian memang kelompok yang sombong, tapi kalian semua akan mati di sini hari ini, kata Xiang Shaoyun dingin sambil menatap ketiga penjaga itu. Mari kita pergi hidup-hidup, atau para biksu tinggi dari sekte Buddha yang saleh tidak akan mengampuni kalian, kata Fastgold, yang kini terdengar jauh kurang percaya diri. Xiang Shaoyun berniat membunuh mereka, tetapi ia berhenti ketika mendengar mereka menyebutkan sekte Buddha yang adil. Ia bertanya, kalian berasal dari sekte Buddha yang adil? Benar. Kami semua berasal dari sekte Buddha yang adil. Kau bahkan tidak bisa membayangkan betapa kuatnya sekte ini. Sekte ini jauh lebih kuat daripada sekte Di. Sebaiknya kau lepaskan kami. Kami bersedia melupakan semua ini. Jangan terlibat masalah yang tidak bisa kau tangani, kata Fastgold. Dia berpikir bahwa Xiang Shaoyun akan takut akan reputasi sekte Buddha yang adil, dan dia melihat secercah harapan untuk selamat dari insiden ini. Tentu, aku bisa menyelamatkan kalian dari kematian, tetapi kalian tetap harus dihukum, kata Xiang Shaoyun dengan mata menyipit. Dia kemudian menyiksa mereka hingga hampir mati. Lalu, dia menggunakan kutukan jiwa naga neter untuk mengendalikan ketiganya. Dia akan menggunakan mereka untuk mengumpulkan informasi tentang sekte Buddha saleh karena dia masih memiliki urusan yang harus diselesaikan di sana. Bab 1064. Xiang Shaoyun berhasil memasuki sekte Di, membunuh Dio Guang, dan mengendalikan ketiga penjaga emas. Bisa dikatakan bahwa dia telah menembus benteng sekte Di. Dia membebaskan Pang Tongyuan, Yao Tua, Yao Qian, dan yang lainnya dari alam jiwa bawah. Adapun ketiga penjaga emas, dia masih membutuhkan waktu untuk sepenuhnya mengendalikan mereka. Anggota sekte Di lainnya yang terjebak di alam jiwa bawah semuanya terbunuh. Dia berjalan menuju Pang Tongyuan dan Yao Tua sebelum berlutut dengan penuh penyesalan. Paman ketiga, kakek Yao, saya minta maaf. Seorang pria tidak boleh mudah berlutut. Seseorang bisa berlutut di hadapan langit dan orang tuanya, tetapi hal yang sama tidak boleh dilakukan dengan enteng di hadapan orang lain. Dengan berlutut di hadapan kedua orang itu, jelas terlihat betapa menyesalnya dia. Anak baik, bangunlah. Agar kamu bisa bangkit kembali dan berdiri di antara teman-temanmu, semua penderitaan yang dialami pamanmu yang ketiga tidak ada apa-apanya, kata Pang Tongyuan dengan nada puas. Mengapa dia begitu keras terhadap Xiang Shaoyun di masa lalu? Karena dia berharap melihat Xiang Shaoyun sukses dalam hidup seperti ayahnya. Kini setelah Xiang Shaoyun tumbuh menjadi individu yang cakap, ia dipenuhi dengan kegembiraan yang tulus. Yao Tua juga berkata dengan nada puas, benar sekali. Jika ketua sekte ada di sini, dia pasti akan sangat senang juga. Setelah memanjakanmu selama bertahun-tahun, kau masih mampu menyingkirkan rasa malu dan bangkit melalui kerja keras.
Ini jarang terjadi. Xiang Shaoyun merasa tersentuh dan menyesal. Bahkan hingga kini, kedua senior itu tidak menyalahkannya. Sebaliknya, mereka menghargai apa yang telah dilakukannya, membuat Xiang Shaoyun benar-benar terdiam. Saat itu, seseorang di samping mereka tergagap, "Tetuan muda, apakah Anda ingat saya?" Xiang Shaoyun menatap wajah yang tertutup kotoran itu, dan bertanya dengan ragu, "Anda siapa?" Dia tidak mengingat banyak hal tentang mereka, terutama karena penampilan fisik orang ini sangat berantakan. Dia hanya melihat orang ini sebagai pengikut setia Sekte Ziling. "Tuan muda," orang itu gemetar sambil perlahan berjalan mendekati Xiang Shaoyun dan berbicara, dan Xiang Shaoyun mendengarkan dengan penuh perhatian. Xiang Shaoyun bahkan melangkah maju untuk membantu orang itu berdiri dengan benar. Namun, ketika orang itu mendekati Xiang Shaoyun, sebuah pisau tajam tiba-tiba muncul dari lengan bajunya dan mengarah ke jantung Xiang Shaoyun. Itu adalah pisau yang sangat tajam, senjata kelas penguasa. Saat ditusuk dari jarak sedekat itu, siapapun akan kesulitan menghadapinya. Karena Xiang Shaoyun tidak waspada, pisau itu mengenai dadanya. "Tuan muda!" Pang Tongyuan, Yao Tua, dan Yao Qian berteriak kaget. Siapa sangka ada mata-mata di antara para tahanan. Penyerang itu sangat gembira, mengira dia telah berhasil membunuh Xiang Shaoyun. Sayangnya, suara tajam membawanya kembali ke kenyataan. Alih-alih menusuk jantung Xiang Shaoyun, pedang di tangannya patah. Dia segera menyadari bahwa Xiang Shaoyun mengenakan baju zirah berkualitas tinggi. Jika tidak, senjata ampuh pasti akan dengan mudah menembus jantung Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun mengenakan armor suci bercahaya. Bahkan, saat Dibatian muncul, dia sudah mengenakan armor itu untuk mempersiapkan diri menghadapi yang terburuk. Anehnya, kehati-hatiannya membuahkan hasil. Jika tidak, tusukan ini mungkin telah merenggut nyawanya. Saat Xiang Shaoyun tersadar dari keterkejutannya, sebuah pukulan tanpa ragu menghantam wajah penyerang itu. Namun, mata-mata itu sudah siap dan segera melakukan salto ke belakang sebelum melarikan diri jauh. "Kau tidak akan bisa lolos," kata Xiang Shaoyun sambil berubah menjadi badai dan mengejar, mengirimkan embusan angin yang tak terhitung jumlahnya ke arah orang yang melarikan diri itu. Penyerang itu ternyata adalah seorang ahli penyamaran. Bentuk tubuhnya mulai berubah dengan cepat, dan dia berubah menjadi kurcaci dengan tinggi kurang dari 1 meter. Kemudian dia melarikan diri ke dalam tanah. Kurcaci. Xiang Shaoyun mendengus dingin, menghentakkan kakinya ke tanah dan melepaskan semburan energi bumi yang dahsyat. Tak ada apapun di dalam tanah yang bisa luput dari indera penglihatannya, dan dengan banyaknya mata formasi yang terkubur di bawah tanah, dia mengendalikan salah satunya dan meledakkannya. Ledakan. Ledakan tiba-tiba itu mengejutkan orang-orang di sekitarnya, dan sesosok tubuh terlempar keluar dari tanah. Itu tak lain adalah si kurcaci. Ledakan itu telah menghancurkan separuh tubuhnya, dan darahnya berceceran di mana-mana. Bagian atas tubuhnya masih berusaha untuk melarikan diri, tetapi sayangnya dia tidak memiliki kemampuan untuk menumbuhkan kembali tubuhnya. Tak lama kemudian, dia meninggal. Xiang Shaoyun mengabaikan mayat kurcaci itu dan mengamati tahanan lain, mencoba melihat apakah ada penipu lain di antara mereka. "Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja?" tanya Pang Tongyuan dan Yao Tua. "Aku baik-baik saja. Paman ketiga, Yao Tua, mohon tunggu sebentar. Aku akan menghancurkan formasi dan membawa orang-orangku masuk," kata Xiang Shaoyun. Ia kini meningkatkan kewaspadaannya. Pang Tongyuan dan Yao Tua memahami bahwa Xiang Shaoyun melakukan apa yang perlu dilakukan. Mereka membantu Xiang Shaoyun memeriksa apakah tahanan lain adalah loyalis Sekte Ziling yang sah. Xiang Shaoyun telah lama memahami sepenuhnya formasi di sekte tersebut. Dengan menggunakan kekuatan bumi yang mendalam, ia menghancurkan banyak mata formasi, menyebabkan semua formasi runtuh. Dengan demikian, pasukannya berhasil masuk ke dalam sekte tersebut. "Kakak, apakah kau baik-baik saja?" tanya Ye Chaomu dengan cemas. "Aku baik-baik saja," jawab Xiang Shaoyun. Dia memerintahkan yang lain, tangani yang lain. Mereka yang menyerah akan diampuni. Dia tahu bahwa anggota sekte di yang tersisa adalah orang-orang yang tidak setia dan sama sekali tidak dapat diandalkan, tetapi dia tidak ingin membantai seluruh sekte. Dia masih membutuhkan seseorang untuk tetap tinggal dan melakukan pembersihan. Dia akan menunggu ayahnya kembali sebelum memutuskan apa yang akan dilakukan dengan mereka. Para pengikut Xiang Shaoyun berpencar ke segala arah saat mereka menghadapi anggota sekte Di. Hanya mereka yang paling dekat dengannya yang tetap berada di sisinya. Sebuah ledakan keras terdengar di langit, seolah-olah langit runtuh menimpa mereka. Dengan senjata suci, Dibatian terbang turun dan menyerang sekte Di. "Kau ingin merebut kembali sekte Ziling? Akan kubiarkan kau dan sekte itu binasa bersama," kata Dibatian. Dia telah merasakan kematian di Youguang,
dan dia tidak bisa lagi membiarkan Xiang Shaoyun terus hidup. Dia akan mengambil risiko luka parah hanya untuk melenyapkan Xiang Shaoyun. Dengan sekali ayunan pedangnya, seolah-olah langit sendiri menghujani mereka dengan pedang. Pelangi pedang yang mendominasi turun, menyelimuti langit dengan kekuatan penghancur yang luar biasa, memberikan tekanan besar pada semua orang di bawahnya. Inilah kekuatan kultivator alam pertempuran surga tingkat 6, kekuatan yang tak tertandingi oleh orang biasa. Jika serangan itu mengenai sasaran, bukan hanya Xiang Shaoyun dan orang-orangnya, tetapi juga orang-orang sekte dia akan terbunuh. Dari serangan ini, orang bisa melihat betapa kejamnya Di Batian. Si bocah tua dan yang lainnya yang sebelumnya bertarung melawan Di Batian tidak dapat berbuat apapun tepat waktu, karena Di Batian sedikit mengulur waktu mereka dengan teknik utama sebelum terbang turun menuju sekte tersebut. Tepat ketika semua orang hampir terbunuh, iblis tua yang selalu berada di samping si putih kecil akhirnya bergerak. Nenek Luo, yang telah kembali secara diam-diam, juga menampakkan diri dan bergerak. Dua orang suci yang bergerak bersama seharusnya cukup untuk memblokir serangan destruktif Di Batian. Bab 1065. Di antara para harimau, status Little White tak tertandingi. Wajar saja, iblis tua yang dikirim kepadanya oleh Patriark Harimau adalah ahli terkemuka dari klan tersebut. Lengan iblis tua itu bagaikan pedang tajam. Saat dia mengacungkan kedua lengannya, dua pancaran mengerikan melesat keluar dengan kekuatan yang bahkan sedikit lebih kuat daripada serangan Di Batian. Kedua pancaran energi itu bersilangan dan melesat ke langit dengan aura yang sangat tajam, mengancam untuk membelah langit menjadi beberapa bagian. Banyak untaian energi berputar-putar di langit, masing-masing mampu membunuh seorang penguasa biasa secara instan. Nenek Luo juga tidak kalah hebat dari Di Batian. Ia tidak berani menahan diri karena tidak bisa membiarkan serangan yang datang melukai Ye Chaomu. Ia berulang kali mengarahkan tongkat kerajaannya ke langit, memunculkan banyak bunga berbentuk aneh yang sepenuhnya menghancurkan serangan Di Batian. Setiap gerakan yang dilakukan seorang santo dapat menghasilkan kekuatan penghancur yang luar biasa atau bahkan menyebabkan fenomena mengejutkan terwujud. Itu adalah pemandangan yang menakjubkan. Ledakan yang memekakkan telinga terus bergemuruh saat kekacauan energi menyebar ke segala arah. Orang-orang di darat merasa seolah-olah malapetaka besar akan menimpa mereka. Mereka batuk darah dan roboh ke tanah, dan beberapa gunung di daerah itu rata dengan tanah. Xiang Shaoyun dan yang lainnya membangun pertahanan terkuat mereka, takut akan mengalami nasib yang sama seperti yang lain yang telah terluka oleh gelombang kejut. Jika bukan karena iblis tua dan nenek Luo yang sangat memperhatikan tempat mereka berada, mereka pasti akan diserang oleh gelombang kejut terkuat. Kau berani mengancam keselamatan yang mulia. Matilah, iblis tua itu sangat marah. Dengan raungan, dia menyerang Di Batian. Sebelumnya, dia tidak ingin bergerak, karena dia ingin fokus melindungi si kecil putih. Sekarang Di Batian mencoba membunuh Xiang Shaoyun, si kecil putih, yang berdiri di samping Xiang Shaoyun, akan menderita akibat tidak langsung. Iblis tua itu tidak bisa lagi tinggal diam. Di Batian tidak menyangka masih ada Saint Iblis sekuat itu di tanah. Dia tidak berani menghadapi iblis tua itu, dan malah bergerak ke arah tertentu. Kamu pikir kamu mau pergi kemana? Aku tidak akan melarikan diri. Aku hanya ingin kau merasakan keputusasaan yang sesungguhnya, jawab Di Batian dengan nada mengejek. Seketika itu, ia mencapai zona terlarang Sekte Di, yang diciptakan oleh Xiang Yangsan. Bahkan Di Batian pun tidak bisa memasukinya di masa lalu. Selama bertahun-tahun, seiring bertambahnya kekuatannya dan mendapatkan bantuan dari klan Di, ia akhirnya berhasil menembus segel zona tersebut. Di dalam, dia mempelajari rahasia zona tersebut. Hari ini, dia akan sepenuhnya membuka segel dan melepaskan makhluk mengerikan yang ada di zona itu. Ketika Xiang Shaoyun menyadari apa yang dilakukan Di Batian, dia berteriak panik, hentikan dia. Jangan biarkan dia menerobos zona terlarang, atau kita semua akan mati. Sejak kecil, ia telah mendengar tentang bahaya zona terlarang dari ayahnya. Tidak seorang pun diizinkan untuk mendekati zona itu karena merupakan sumber malapetaka. Ketika ia melihat Di Batian menuju ke sana, ia memiliki firasat buruk. Setelah banyak suara ledakan, Di Batian sepenuhnya membuka zona terlarang. Iblis tua itu tidak peduli. Dia terus mengejar Di Batian dan mengayunkan kedua tangannya seperti sepasang senjata tajam dalam upayanya untuk membunuh Di Batian. Adapun nenek Luo, dia tidak ikut mengejar. Satu-satunya tugasnya adalah memastikan keselamatan Ye Chaomu. Tepat ketika iblis tua itu hendak mencapai Di Batian, aura mengerikan melonjak keluar dari zona terlarang. Tekanan mengerikan menyelimuti semua orang di area tersebut. Langit sendiri berubah warna, dan iblis tua itu merasakan ancaman hebat yang datang dari zona tersebut. Dia segera mundur, tidak berani melangkah maju sedikit pun. Mengaum. Raungan yang terdengar seperti berasal dari kedalaman neraka menggema.
Suara itu membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Semua orang di dalam dan di sekitar sekte merasakan tekanan berat yang menimpa mereka dan menyadari bahwa iblis yang tak tertandingi akan segera menampakkan dirinya. Haha, Tuan Burung Hantu, bangun dari segelmu, kata Dibatian sambil tertawa terbahak-bahak. Makhluk yang terperangkap di zona itu adalah burung hantu tingkat atas dari klan burung hantu. Burung hantu itu adalah seorang saint tingkat puncak, dan tidak diketahui bagaimana Xiang Yangzan menjebaknya di zona itu di masa lalu. Dibatian melepaskan burung hantu itu, berharap burung hantu itu dapat membunuh Xiang Shaoyun dan semua orang suci bersama Xiang Shaoyun. Dia tidak lagi mempedulikan konsekuensi dari melepaskan burung hantu itu. Sesosok raksasa berwarna perak melayang ke langit. Sepasang sayap perak yang lebar mengepak berulang kali, dan sepasang mata merah menyala mengamati area tersebut. Tak ada yang mampu bersembunyi dari sepasang mata ini. Sosok itu adalah seekor burung hantu bersayap perak yang sangat besar. Ia memancarkan aura jahat yang pekat yang mencekik semua orang di area tersebut. Para saint yang masih bertempur di langit semuanya berhenti bertarung setelah merasakan aura yang menakutkan dan kembali ke tanah. Raja Api Merah, Li Juetian, Kakek Chen, si bocah tua, dan keledai tua semuanya selamat. Adapun pihak Dibatian, dia telah melarikan diri, dan lawan Li Juetian telah terbunuh. Hanya seorang lelaki tua dan seorang wanita cantik yang selamat, tetapi keduanya menderita luka parah. Dapat dikatakan bahwa pihak Xiang Shaoyun telah memperoleh keuntungan penuh atas musuh-musuhnya. Jika diberi lebih banyak waktu, bahkan lelaki tua dan wanita cantik itu pun akan terbunuh. Burung hantu yang menakutkan. Nona muda, kita harus segera pergi, kata Nenek Luo dengan serius. Tanpa ragu-ragu, dia mulai membawa Ye Chaomu pergi. Ye Chaomu berteriak, Nenek Luo, bawa juga kakakku dan yang lainnya. Dia tidak akan melarikan diri sendirian. Dia hanya akan melarikan diri bersama Xiang Shaoyun. Mu kecil, pergilah bersama yang lain. Aku tidak akan pergi, kata Xiang Shaoyun dengan ekspresi tegas di wajahnya. Jika kakakku tidak pergi, aku juga tidak akan pergi, kata Ye Chaomu dengan tegas. Xiang Shaoyun berkata, Mu kecil, jangan keras kepala. Kau harus pergi. Semua yang ada di sini dibangun oleh ayah dengan darah dan keringatnya. Aku akan mengambil semuanya kembali hari ini atau mati di sini. Xiang Shaoyun tetap keras kepala. Dia menguatkan hatinya untuk tetap bersama Sekte Ziling selama masih ada sebutir pasir, sejengkal tanah, atau bahkan sehelai rumput pun yang tersisa. Setan tua itu pun kembali dan langsung menyeret si kecil putih pergi, sama sekali mengabaikan protesnya. Si kecil putih berjuang tanpa hasil. Bos, teriak si putih kecil dengan marah. Dia tidak ingin menjadi pembelot. Dia ingin tetap bersama bosnya. Sayangnya, iblis tua itu tidak peduli. Dia hanya peduli dengan kesejahteraan Little White. Tuan muda, kami harus pergi dulu, kata Raja Api Merah dengan lemah. Menantu suci, kita harus pergi. Burung hantu bersayap perak ini memiliki daya hidup yang kuat dan sangat perkasa. Bahkan kita semua jika digabungkan pun tidak akan mampu menandinginya, bujuk si bocah tua. Mau pergi? Mimpi saja. Tuan burung hantu, sekarang setelah kau mendapatkan kembali kebebasanmu, mengapa kau tidak menghabisi mereka semua? Mereka semua musuhmu, orang-orang yang dibawa ke sini oleh putra Xiang Yangzan. Apakah kau tidak akan membalas dendam kepada Xiang Yangzan karena telah memenjarakanmu di sini bertahun-tahun yang lalu, teriak Dibatian kepada burung hantu bersayap perak itu, yang tetap tak bergerak. Bab 1066. Burung hantu bersayap perak itu memberikan tekanan yang terlalu besar kepada semua orang di sana. Setelah Dibatian mengucapkan kata-kata itu, orang-orang di pihak Xiang Shaoyun menjadi semakin gugup. Mereka mulai mundur, tidak berani tinggal di sana lebih lama lagi. Yang tercepat melarikan diri adalah para penjahat dari kota Bloodsin. Mereka adalah penjahat terkenal, dan membantu Xiang Shaoyun dalam invasi ini sudah sangat tidak sesuai dengan karakter mereka. Sekarang setelah sesuatu terjadi, mereka secara alami menjadi yang pertama melarikan diri. Mereka jelas tidak mau mengorbankan nyawa mereka untuk Xiang Shaoyun. Kelompok tercepat kedua yang melarikan diri adalah geng tengkorak. Mereka mungkin telah dipilih secara khusus untuk ekspedisi ini, tetapi mereka juga bukan orang-orang yang bermoral tinggi. Jika demikian, mereka tidak akan berakhir di kota Bloodsin sejak awal. Yang ketiga tercepat melarikan diri adalah para Raja Iblis yang dibawa oleh si putih kecil. Mereka jelas tidak akan mati untuk Xiang Shaoyun. Bahkan para raja yang dikirim oleh Tang San pun pergi. Mereka tidak melihat perlunya mati bersama Xiang Shaoyun. Dan dengan demikian, hanya mereka yang paling dekat dengan Xiang Shaoyun yang tetap tinggal, bukannya ketakutan dan melarikan diri oleh burung hantu bersayap perak itu. Para ahli alam pertempuran surga di sisi Xiang Shaoyun berada dalam keadaan siaga tinggi, siap untuk melarikan diri kapan saja.
Lagi pula, mereka tidak yakin bisa melakukan apapun terhadap burung hantu itu bahkan jika mereka semua bekerja sama. Burung hantu bersayap perak itu mengedipkan mata merahnya beberapa kali sebelum mengepakkan sayapnya dan terbang ke arah Xiang Shaoyun. Ini gawat. Tuan muda, kita harus pergi, teriak Raja Api Merah sambil mencoba menyeret Xiang Shaoyun pergi. Sayangnya, dampak buruk yang dideritanya dari pertempuran telah sangat melemahkannya. Dia bahkan tidak bisa menyeret Xiang Shaoyun pergi. Pada saat ini, bahkan si bocah tua pun tidak punya waktu luang untuk mengurus Xiang Shaoyun. Prioritasnya adalah melindungi Tuo Bawaner. Nenek Luo dan kakek Chen juga dengan paksa membawa Ye Chaomu pergi. Tidak ada satupun ahli alam pertempuran surga yang tersisa di sisi Xiang Shaoyun, meninggalkannya sendirian. Di Batian mencibir, matilah, bajingan kecil. Apakah ini akhirnya? Pikir Xiang Shaoyun sambil menghela napas ketika dia merasakan aura burung hantu bersayap perak tertuju padanya. Dia memejamkan matanya, menunggu takdirnya. Kau putra Xiang Yangsan? Tanya burung hantu bersayap perak itu, alih-alih membunuh Xiang Shaoyun secara langsung, dengan suara lantang menggelegar keluar dari mulutnya. Pertanyaan itu mengejutkan Xiang Shaoyun. Dia membuka matanya dan mengangguk. Tentu saja. Lakukan apapun yang kau mau padaku. Aku siap. Kakek Urchin, tolong pergi selamatkan menantu suci itu, teriak Tuo Bawaner dari kejauhan. Burung hantu itu terlalu menakutkan. Kakekmu Silandak tidak bisa berbuat apa-apa, kata Silandak tua sambil menghela napas. Ye Chaomu juga berteriak kepada Nenek Luo dan kakek Chen, mengapa kalian tidak membantu kakakku? Aku tidak ingin dia mati. Nona muda, jangan mempersulit kami. Kami hanya bertanggung jawab atas keselamatanmu, kata kakek Chen sambil menundukkan kepala. Hanya seseorang di puncak alam suci yang bisa menghadapi burung hantu itu. Kita masih terlalu lemah untuk menghadapi lawan seperti itu, kata Nenek Luo. Adapun Li Juetian, dia sudah lama melarikan diri jauh. Dia pasti tidak akan mengorbankan nyawanya untuk Xiang Shaoyun. Raja Api Merah memiliki kesetiaan tertinggi, dan dia mengerahkan sisa kekuatan terakhir yang dimilikinya. Auranya tertuju pada burung hantu bersayap perak saat dia mengancam, burung hantu, jangan bertindak gegabah, atau aku akan meledakkan diriku dan membunuh kita berdua. Raja Api Merah telah memutuskan untuk mengabaikan semua kehati-hatian. Dia akan menyelamatkan Xiang Shaoyun bahkan jika dia harus mati. Xiang Shaoyun sangat tersentuh. Ini memang saudara yang setia dari kehidupan sebelumnya. Burung hantu bersayap perak itu melirik Raja Api Merah dan berkata, jika kau berada di puncak kekuatanmu, mungkin aku akan takut padamu. Tapi saat ini kau bukan apa-apa. Diamlah. Ketika Raja Api Merah mendengar kata-kata itu, auranya hancur berkeping-keping. Dengan ekspresi menyesal, dia berkata, Tuan muda, Api Merah tidak berguna. Jangan berkata begitu. Mundurlah bersama hantu pemangsa. Biarkan aku berbicara dengan Tuan Burung Hantu ini, kata Xiang Shaoyun. Entah mengapa, ia merasa bahwa burung hantu bersayap perak itu tidak bermaksud membunuhnya. Mungkin keadaan akan berubah menjadi lebih baik. Di Batian juga merasakan hal yang sama, jadi dia berteriak lagi, burung hantu, kenapa kau belum membunuh mereka? Apa yang kau tunggu? Berisik, gerutu burung hantu bersayap perak itu. Suara burung hantu yang mengancam menggema ke arah di Batian. Ruang di sekitar di Batian seketika runtuh, menciptakan badai energi yang mengerikan di sekitarnya dan menimbulkan awan debu dan kerikil yang sangat besar. Hanya satu teriakan dari burung hantu itu saja sudah sangat dahsyat. Jelas sekali betapa kuatnya dia. Di Batian tidak menyangka bahwa burung hantu bersayap perak itu akan benar-benar menyerangnya. Dia mengayunkan pedang sucinya berulang kali, menghentikan gelombang suara. Namun, dia tetap terlempar jauh sambil memuntahkan darah. Lelaki tua dan wanita cantik yang bersama di Batian ketakutan. Mereka segera bergegas membantu di Batian. Kenapa ini terjadi? Apa kau bodoh, burung hantu? Bajingan kecil itu musuhmu. Kenapa kau menyerangku? Geram di Batian dengan kesal. Dia mengira bahwa selama dia melepaskan burung hantu itu, dia akan mampu melenyapkan Xiang Shaoyun dan semua pengikutnya. Tetapi keadaan berubah berbeda dari yang dia harapkan. Haha, sungguh menggelikan. Ini putra dari dermawan saya. Sejak kapan dia menjadi musuh saya? Burung hantu itu tertawa terbahak-bahak. Kurasa kaulah musuhku yang sebenarnya. Setelah mengatakan itu, ia meraung sekali lagi ke arah di Batian, mengirimkan gelombang suara yang jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Ruang angkasa retak dan runtuh, dan tsunami angin menyapu daratan, menyebabkan banyak gunung ambruk. Gelombang kejut yang dihasilkan menewaskan banyak orang di daerah tersebut. Di sisi lain, Xiang Shaoyun dan orang-orang di pihaknya tidak mengalami kerugian apapun. Jelas, burung hantu bersayap perak itu sengaja melindungi mereka.
Di Batian dan kedua Sein di sisinya sedang mengalami masa-masa sulit. Mereka bertahan dengan segenap kekuatan, membentuk banyak penghalang pertahanan namun sia-sia. Karena tidak ada pilihan lain, mereka hanya bisa mundur sambil menghindari gelombang suara yang datang. Sayangnya, gelombang suara itu sangat kuat, membuat mereka benar-benar tak berdaya. Aku akan menghalangi burung hantu itu. Kalian berdua lari, teriak lelaki tua itu sambil mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghalangi gelombang suara, mencoba mengulur waktu bagi Di Batian dan wanita cantik itu. Burung hantu terkutuk. Bajingan kecil terkutuk. Suatu hari nanti aku akan mencabik-cabik kalian semua, Di Batian meraung marah sebelum melarikan diri bersama wanita cantik itu. Apakah burung hantu itu benar-benar memaksa Di Batian untuk melarikan diri? Tidak ada yang mengerti apa yang sedang terjadi. Bahkan Xiang Shaoyun pun bingung. Orang tua yang mencoba menghalangi burung hantu itu hancur berkeping-keping oleh gelombang suara. Burung hantu bersayap perak itu jelas merupakan seorang Sein tingkat puncak. Jika tidak, ia tidak akan sekuat itu. Bab 1067. Apa yang sebenarnya terjadi? Para anggota sekte Di yang selamat benar-benar bingung. Pemimpin sekte itu tampaknya telah melepaskan sesuatu yang mengerikan, tetapi hal itu malah membuatnya lari, jawab seseorang. Aku juga berpikir begitu. Sebenarnya apa yang terjadi, gumam seseorang dengan muram. Para anggota sekte diliputi keputusasaan. Bahkan hanya dengan Xiang Shaoyun yang hadir, mereka merasa tidak mungkin bisa bertahan hidup. Dengan kehadiran burung hantu yang menakutkan, mereka benar-benar tidak punya peluang. Mereka hanya terdiam sesaat sebelum mulai melarikan diri dengan panik ke segala arah. Mereka hanya bisa berdoa agar burung hantu bersayap perak itu tidak memperhatikan orang-orang tak berarti seperti mereka dan mengampuni mereka karena kebaikan hati. Doa mereka benar, karena burung hantu bersayap perak itu memang tidak peduli pada mereka. Namun, Xiang Shaoyun tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Dia berteriak, siapapun yang berani melarikan diri akan dibunuh tanpa ampun. Suaranya menggema di area tersebut, dan sebagian besar orang berhenti melarikan diri. Namun, sebagian kecil mengabaikannya dan terus melarikan diri. Mereka bahkan belum sempat lari jauh sebelum hantu pemangsa dan klon iblis darahnya memburu mereka. Du Xuanhao dan Han Pojun pun melakukan hal yang sama. Bagaimanapun, mereka harus menanggapi kata-kata Xiang Shaoyun. Adapun burung hantu bersayap perak, ia tidak mengejar Di Batian, seolah-olah Di Batian tidak berarti apa-apa baginya. Ia menatap Xiang Shaoyun dan bertanya, kau sepertinya tidak takut pada kami. Aku sudah siap mati. Apa yang kutakutkan? Jawab Xiang Shaoyun dengan acuh tak acuh. Hehe, menarik, kata burung hantu bersayap perak sambil tertawa melengking. Ia tidak sedang bersarkasme, karena suaranya memang selalu melengking. Jadi, apa yang kau inginkan? Tanya Xiang Shaoyun. Apa yang kuinginkan? Tanya burung hantu bersayap perak itu pada dirinya sendiri. Di mana Xiang Yangsan? Suruh dia datang berbicara denganku. Seandainya ayahku ada di sini, aku tidak perlu menjadi orang yang memberi perintah, jawab Xiang Shaoyun. Apakah dia sudah mati? Tanya burung hantu bersayap perak itu sambil menyipitkan matanya. Aku tidak tahu. Dia sudah menghilang sekitar 11 tahun, jawab Xiang Shaoyun sambil menghela napas. Pantas saja dia tidak mengunjungiku selama beberapa waktu. Pantas saja anak itu mengira aku musuh ayahmu, kata burung hantu bersayap perak itu dengan nada menyesal. Kemudian ia membentangkan sayapnya dan melayang ke langit. Sebelum terbang pergi, ia menatap tempat yang telah lama ditempatinya itu untuk terakhir kalinya dan bergumam, sepertinya sudah waktunya untuk pergi. Tuan burung hantu, Anda selalu bisa tinggal, seru Xiang Shaoyun. Segalanya berubah seiring waktu. Tidak ada gunanya aku tinggal. Kita akan bertemu lagi jika takdir menghendakinya, kata burung hantu itu sebelum terbang pergi, langsung menghilang di cakrawala dengan kepakan sayapnya. Xiang Shaoyun menatap kosong ke cakrawala untuk waktu yang lama. Ini jelas bukan akhir yang dia bayangkan di awal ekspedisi ini. Dia mengira akan mampu membunuh Di Batian, tetapi ternyata dia terlalu berharap. Di Batian tidak hanya merekrut banyak Sein, tetapi dia juga memiliki pasukan iblis dan pembunuh kerdil yang siap siaga. Satu trik demi satu datang, seolah-olah dia telah lama mempersiapkan diri untuk serangan itu. Jika bukan karena persiapan Xiang Shaoyun yang matang dan banyaknya bantuan yang dia terima, dia mungkin akan kalah dalam perang. Xiang Shaoyun menyesal karena tidak berhasil membunuh Di Batian. Namun, ia tetap berhasil mengusir Di Batian dan merebut kembali Sekte Ziling, jadi seluruh serangan ini tidak sia-sia. Sebagian besar beban di hatinya telah terurai. Setelah burung hantu bersayap perak pergi, Ye Chaomu, Tuo Bawaner, si putih kecil, dan yang lainnya kembali satu persatu. Maaf, kakak, Ye Chaomu meminta maaf sambil merajut lengan bajunya seperti anak kecil yang telah berbuat salah.
Tuo Bawaner juga berkata dengan perasaan bersalah, menantu yang suci, bolehkah kau memarahiku? Seharusnya aku tidak pergi. Pukul aku, bos. Seharusnya aku tetap di sini, kata Little White dengan cemberut. Mereka semua telah dibawa pergi saat Xiang Shaoyun berada dalam situasi berbahaya, dan mereka sangat tidak senang dengan hal itu. Xiang Shaoyun menatap mereka dan tersenyum. Jangan salahkan diri sendiri. Ini bukan salah kalian. Kita semua baik-baik saja, kan? Xiang Shaoyun telah menjadi pribadi yang jauh lebih dewasa, dan dia dapat memahami ketidakberdayaan mereka dengan baik. Mereka semua memiliki wali masing-masing, dan terkadang mereka tidak benar-benar memiliki pilihan. Hanya ketika mereka memperoleh kekuatan yang cukup barulah mereka dapat dengan bebas mengambil keputusan sendiri. Ye Chaomu, Tuo Bawaner, dan Little White sedikit terhibur setelah mendengar kata-katanya. Dibatian terpaksa pergi, dan kita tidak tahu kapan dia akan kembali. Mari kita selesaikan ini, Xiang Shaoyun mengalihkan topik pembicaraan. Dia menuju ke aula besar puncak utama. Banyak gunung dan bangunan di daerah itu telah hancur akibat pertempuran, dan seluruh sekte berada dalam kekacauan. Untungnya, aula besar puncak utama tidak mengalami banyak kerusakan. Setelah 10 tahun, dia akhirnya bisa memasuki tempat ini secara terbuka. Hati Xiang Shaoyun dipenuhi dengan kesedihan. Ia menyapu pandangannya ke seluruh aula yang megah, memandang lingkungan yang sudah familiar. Ia tak kuasa menahan desahan, "Ayah, aku kembali." Namun, sebagian besar pengikutmu dan fondasi yang telah ayah bangun sudah tidak ada lagi di sini. Aku akan menciptakan fondasi yang lebih kuat lagi untuk ayah dan mendorong sekte ini menjadi organisasi tingkat 8, atau bahkan tingkat 9, menyebarkan kekuatan kita ke seluruh wilayah kekuasaan. Dia mengucapkan sumpah itu dengan relatif tenang, dan ini lebih seperti menetapkan tujuan bagi dirinya sendiri daripada mengucapkan sumpah yang sungguh-sungguh. Selain itu, ini adalah caranya untuk mengatasi rasa bersalah yang dia rasakan terhadap ayahnya. Xiang Shaoyun melangkah masuk ke aula dan memandang dekorasi mewah di dalamnya. Pandangannya tertuju pada singgasana giok di titik tertinggi aula. Dia berjalan mendekat dan duduk. Orang-orang mulai berdatangan, dan ketika mereka melihat Xiang Shaoyun duduk tinggi di atas singgasana, mereka membungkuk dan memberi salam, "Selamat, Tuan Muda, atas kembalinya Anda." Suara mereka bergema di aula, menghidupkan suasana di aula yang kosong. Xiang Shaoyun mengangkat kepalanya dan berkata, "Tenanglah. Beristirahatlah." Dia menatap Devouring Ghost dan Ye Chaomu sebelum berkata, "Kumpulkan anggota sekte di yang masih hidup. Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan kepada mereka. Juga, Mu kecil, bawa beberapa orang untuk mencari di gudang-gudang pavilion yang banyak itu. Cobalah untuk menyelamatkan sebanyak mungkin persediaan." "Baik, Tuan Muda," jawab Devouring Ghost sebelum pergi bersama Celestian Skeleton dan beberapa orang lainnya. Adapun Ye Chaomu, dia membawa 13 elang dan melakukan apa yang diperintahkan. Xiang Shaoyun kemudian menyuruh Pang Tongyuan, Yao Tua, dan Yao Qian dibawa. Setelah menyuruh urchin tua melepaskan segel pada Yao Tua, dia memberi Pang Tongyuan beberapa ramuan untuk menyembuhkannya. Pang Tongyuan menolak ramuan itu. "Tuan Muda, jangan sia-siakan harta karun ini. Bintang-bintangku telah hancur semua. Aku akan tetap cacat seumur hidupku. Pil dari Yao Tua sudah cukup bagiku untuk bertahan hidup sementara waktu." "Apa? Kau kehilangan semua bintangmu?" seru Xiang Shaoyun dengan cemas. Bab 1068. Bintang bawaan seorang kultivator ibarat nyawa mereka. Tanpa bintang bawaan, seorang kultivator sama saja dengan orang cacat. Ia tidak akan mampu mengumpulkan energi astral dan tidak lagi bisa melangkah di jalan kultivasi. Itulah yang terjadi pada Pang Tongyuan. Setelah ditangkap oleh Dibatian, bintang bawaannya hancur, membuatnya menjadi orang cacat. Para tahanan lainnya mengalami nasib yang sama. Ketika Xiang Shaoyun mengetahui hal itu, dia menggenggam tangan Pang Tongyuan dengan sedih dan berkata, "Paman ketiga, ini semua salahku." Pang Tongyuan tersenyum. "Jangan minta maaf, Tuan Muda. Satu-satunya yang pernah berbuat salah padaku adalah anjing itu, Dibatian. Pastikan saja kau membalas dendam untukku di masa depan, dan aku tidak akan menyesal." "Jangan khawatir, Paman ketiga. Kemanapun Dibatian lari, aku akan mencabik-cabiknya," sumpah Xiang Shaoyun. "Bagus, bagus. Semuanya baik-baik saja selama kamu memiliki niat itu," kata Pang Tongyuan. Xiang Shaoyun menatap Yao Tua dan bertanya, "Kakek Yao, apakah tidak ada cara untuk membantu Paman ketiga?" "Memang ada, tetapi sangat sulit," kata Yao Tua setelah berpikir sejenak. Xiang Shaoyun buru-buru bertanya, "Bagaimana caranya?" "Menemukan ramuan suci legendaris, rumput astral. Dengan ramuan itu, seseorang dapat mengubah bintang-bintangnya," kata Yao Tua.
Fakta bahwa rumput astral memiliki kata astral dalam namanya saja sudah membuktikan betapa mengesankannya tanaman itu. Hal itu juga mengingatkan Xiang Shaoyun pada catatan yang pernah dibacanya. Terdapat dua jenis rumput astral. Yang satu disebut rumput astral minor, dan yang lainnya disebut rumput astral mayor. Rumput astral minor diklasifikasikan sebagai obat suci, sedangkan rumput astral mayor diklasifikasikan sebagai sesuatu yang melampaui tingkat suci, yaitu tingkat dewa. Kedua jenis rumput tersebut adalah tumbuhan luar biasa yang tumbuh dengan menyerap energi astral. Rumput astral yang berbeda akan dihasilkan dari tingkatan bintang alami yang berbeda. Rumput astral sangat langka, hanya tumbuh di inti bintang. Bahkan, ada bintang-bintang di mana tidak ada sehelai pun rumput astral yang tumbuh. Karena itu, rumput astral hanyalah tumbuhan yang ada dalam legenda. Sangat sedikit orang yang pernah melihatnya, sehingga jawaban Yao Tua memberikan tekanan besar pada Xiang Shaoyun. Jangan repot-repot, Tuan Muda. Ramuan suci sangat langka. Jangan buang waktu Anda mencarinya. Dengan kondisi saya saat ini, saya tidak akan kesulitan hidup beberapa tahun lagi, kata Pang Tongyuan, yang tampaknya telah menerima takdirnya. Xiang Shaoyun tidak tahu harus berkata apa, dan hatinya dipenuhi rasa bersalah. Raja Api Merah, yang tadinya diam, menyela, sebenarnya tidak sulit untuk menemukan rumput astral. Tunggu saja sampai aku pulih ke kekuatan puncakku. Aku bisa mencarikannya untukmu, Tuan Muda. Benarkah? Xiang Shaoyun sangat gembira. Tentu saja. Rumput astral mungkin langka, tetapi bintang-bintang tidak sulit ditemukan. Aku hanya perlu berusaha, kata Scarlet Flame Monarch. Senang mendengarnya. Xiang Shaoyun merasa gembira. Ekspresi Pang Tongyuan berubah saat akhirnya ia melihat secercah harapan. Selanjutnya, Xiang Shaoyun mengirim Duoji untuk menenangkan Pang Tongyuan dan para loyalis lainnya di sekte tersebut. Para loyalis mungkin akan terluka, tetapi Xiang Shaoyun tidak akan memperlakukan mereka dengan buruk. Kakek Yao, Kian kecil, kalian pasti sudah banyak mengalami kesulitan, kata Xiang Shaoyun saat akhirnya menemukan waktu untuk mereka. Tidak sama sekali, Tuan Muda. Saya sudah senang karena Anda tidak menganggap kami sebagai pengkhianat, kata Yao Tua. Bagaimana mungkin aku bisa mempercayaimu? Jika aku bahkan tidak bisa mempercayaimu, siapa lagi yang bisa aku percaya? Semua ini berkatmu sehingga aku bisa meraih prestasi ini, kata Xiang Shaoyun agak canggung. Dia memang sempat meragukan kesetiaan Yao Tua, tetapi keraguan itu telah sepenuhnya sirna. Yao Tua menghela napas dan berkata, aku ingat dulu ketika aku menempatkanmu di dalam ember obat, kau masih anak kecil. Dalam sekejap, kau sekarang sudah menjadi dewasa yang tampan. Aku bisa bertahan hidup selama bertahun-tahun ini karena Di Batian membutuhkan bantuanku untuk meracik pil dan mengelola banyak ramuannya. Aku juga tidak bisa meninggalkan Yao Qian, jadi aku memilih untuk tetap tinggal. Tanpa perawatanku, dia mungkin sudah meninggal. Kakek, ini salahku karena menjadi bebanmu, kata Yao Qian. Anak bodoh. Selama kau masih hidup, kakekmu akan bahagia, kata Yao Tua dengan raut wajah ramah. Kakek Yao, Qian kecil, mari kita berhenti membicarakan hal-hal sedih. Dengan aku di sini, semuanya akan menjadi lebih baik, Xiang Shaoyun menghibur mereka. Pulanglah dan istirahat dulu. Aku akan berbicara dengan para penyintas dan melihat apakah mereka bersedia tinggal dan bekerja untukku. Tuan Muda, Anda tidak takut dikhianati, tanya Yao Tua. Jika mereka cukup mampu untuk menusukku dari belakang, aku akan menerimanya, kata Xiang Shaoyun dengan nada angkuh sebelum berjalan keluar dari aula besar. Para anggota sekte di semuanya telah berkumpul di satu tempat. Masih banyak yang selamat, termasuk murid biasa, pengawas, dan manajer, yang berjumlah sekitar 7.000 orang. Untuk organisasi tingkat 7, ini sebenarnya bukan jumlah yang besar. Mereka telah menderita banyak korban setelah berbagai pertempuran, dan gelombang kejut berikutnya dari para Saint telah membunuh ribuan dari mereka. Para penyintas ini adalah orang-orang yang beruntung. Ketika mereka melihat Xiang Shaoyun, mereka secara naluriah menundukkan kepala karena rasa takut menyelimuti mereka. Hanya beberapa dari mereka yang lebih muda yang memandang Xiang Shaoyun dengan rasa ingin tahu, mencoba mencari tahu siapa yang telah menghancurkan sekte mereka dan mengusir pemimpin sekte mereka yang perkasa. Apakah pemuda ini yang mengusir pemimpin sekte kita? Dia sama sekali tidak terlihat seperti penjahat. Dia sangat tampan dan keren, seperti anak surga. Pesonanya membuatku terpukau. Jangan terlalu tergila-gila padanya. Dia mungkin akan membunuh kita semua. Dia sama sekali tidak terlihat kejam. Kita tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Dia mungkin terlihat saleh, tetapi dia adalah seseorang dengan hati seperti binatang buas. Jika dia ingin melakukan sesuatu kepada kita, kita harus berjuang sampai akhir dan tidak berkompromi. Benar sekali.
Dia pasti akan mencoba sesuatu untuk melawan saya dengan paras cantik saya. Kecuali dia menjadikan saya istrinya, saya tidak akan setuju. Ketika Xiang Shaoyun mendengar percakapan antara para pemuda itu, wajahnya muram. Dalam hati, ia berpikir, apakah tuan muda ini tipe orang seperti itu? Anak-anak yang tidak tahu apa-apa. Ia menyapu pandangan ke arah mereka dan melepaskan kehadirannya. Tekanan berat menyelimuti mereka saat ia berkata, di antara kalian, sebagian mengenalku, sebagian tidak. Itu tidak masalah. Izinkan aku memberitahu kalian bahwa sebelum sekte ini menjadi sekte Di, ia adalah sekte Ziling. Pendiri sekte Ziling adalah Xiang Yangzan, wakil pemimpin sekte adalah Di Batian. Aku adalah putra Xiang Yangzan, Xiang Shaoyun. Sekitar 11 tahun yang lalu, Xiang Yangzan pergi berduel di gerbang Wumo dan tidak kembali. Di Batian mencuri takhta dan membunuh banyak loyalis sekte. Dia juga mengejarku seperti anjing liar. Untungnya, aku selamat. Setelah 10 tahun, aku kembali untuk merebut kembali apa yang telah dibangun ayahku dan membunuh anjing pengkhianat itu, Di Batian. Sayangnya, Di Batian berhasil melarikan diri, dan aku hanya mampu membunuh putranya dan beberapa pengikut setianya. Sekarang, aku tidak berencana untuk membunuh kalian semua yang selamat. Aku bukan orang yang menikmati pembunuhan. Aku akan memberi kalian 3 pilihan. Pertama, layani aku, dan aku akan mendukung pertumbuhan kalian sebagai kultivator dengan segenap kekuatanku. Kedua, lumpuhkan kultivasi kalian dan pergi. Ketiga, bunuh diri. Bab 1069. Bisa dikatakan bahwa Xiang Shaoyun sangat baik hati kepada anggota sekte Di. Siapapun yang berada di posisinya pasti akan membunuh mereka semua. Xiang Shaoyun, aku tidak peduli dengan alasanmu menduduki sekte kami. Bermimpilah saja jika kau ingin kami tunduk. Aku menuntut untuk segera pergi, kata seseorang dengan tegas. Kemudian dia memimpin untuk pergi, dan beberapa orang lain mengikutinya. Tetapi sebelum mereka bisa pergi jauh, klon iblis darah hantu pemangsa muncul di hadapan mereka seperti hantu. Iblis darah itu berubah menjadi beberapa iblis darah sebelum menerkam mereka untuk menghisap darah mereka. Mereka meratap dan berjuang tanpa hasil. Akhirnya, mereka semua berubah menjadi tumpukan kulit manusia. Itu adalah pemandangan mengerikan bagi banyak anggota sekte Di. Beberapa anak muda mulai muntah, dan beberapa mulai gemetar ketakutan. Dimakan darah mereka adalah cara mati yang terlalu menakutkan. Jangan takut, semuanya. Akulah pembunuhnya, bukan tuan mudaku, kata hantu pemakan setelah menarik keluar iblis darahnya. Hantu pemangsa berdiri di belakang Xiang Shaoyun seperti pelayan yang paling setia. Ketika orang-orang dari sekte Di melihat Xiang Shaoyun sekali lagi, mata mereka dipenuhi rasa takut. Karena Xiang Shaoyun memiliki orang jahat seperti itu di sisinya, jelas bahwa dia sendiri adalah orang jahat. Saya bersedia tunduk dan mengabdi kepada Anda dengan nyawa saya, pemimpin sekte. Seseorang buru-buru mengambil posisi. Dengan seseorang yang memimpin, sebagian besar dari mereka segera berlutut dan bersumpah setia, saya bersedia tunduk dan melayani Anda dengan nyawa saya, pemimpin sekte. Tentu saja, beberapa masih merasa marah, tetapi ketika mereka melihat begitu banyak orang berlutut, mereka segera ikut berlutut. Mereka berencana untuk melayaninya sementara waktu sebelum mencari cara untuk melarikan diri dengan aman. Tentu saja, itu adalah sesuatu yang telah diharapkan Xiang Shaoyun. Dia tidak takut akan pengkhianatan mereka. Bagaimanapun, merekrut mereka hanyalah tindakan sementara. Dia masih perlu merekrut orang-orangnya sendiri ke dalam sekte tersebut. Bagus sekali. Tetua Duoji akan bertanggung jawab untuk menenangkan kalian semua. Ingatlah untuk mematuhi perintahnya, atau konsekuensinya akan berat, kata Xiang Shaoyun dengan acuh tak acuh. Selain itu, mulai sekarang, tempat ini disebut sekte Ziling, bukan sekte Di. Jika aku mendengar ada yang mengaku berasal dari sekte Di, mereka akan dieksekusi tanpa ampun. Lalu dia mengabaikan mereka dan kembali ke aula besar. Duoji meminta Xia Liuhui membantunya saat mereka mulai mengatur segala sesuatunya untuk para mantan anggota sekte Di. Guru, bolehkah saya istirahat dulu? Tanya Xia Liuhui, yang sedang mencari kesempatan untuk bermalas-malasan. Cepatlah bekerja jika kau belum mati. Saat kau mengambil alih posisiku di masa depan, pastikan kau melayani pemimpin sekte dengan baik, kata Duoji sambil menendang Xia Liuhui. Baiklah, baiklah, aku akan mulai bekerja sekarang, kata Xia Liuhui sambil buru-buru berdiri kembali. Maka, keduanya mulai bekerja dan menangani mantan anggota sekte Di. Sementara itu, Xiang Shaoyun secara pribadi mengatur akomodasi untuk Ye Chaomu, Tuo Bawaner, dan Gong Qingyin. Di belakang aula besar terdapat halaman belakang tempat pemimpin sekte tinggal. Xiang Shaoyun menempatkan mereka di sana. Bagaimanapun, mereka dapat dianggap sebagai wanitanya, jadi tidak masalah jika mereka tinggal di sana. Adapun Raja Api Merah,
si bocah tua, dan yang lainnya, mereka masing-masing mencari tempat tinggal sementara secara acak. Lagi pula, ada banyak rumah di sekte itu, jadi mereka dapat dengan mudah menemukan tempat tinggal. Mereka adalah kultivator, dan hal seperti akomodasi benar-benar masalah kecil yang tidak mereka pedulikan. Setelah itu, Xiang Shaoyun tidak beristirahat. Dia berkeliling sekte dan memperbaiki formasi yang telah dihancurkannya. Beberapa di antaranya tidak dapat diperbaiki lagi. Namun, beberapa hanya mengalami kerusakan kecil dan akan berfungsi dengan baik selama dia mengganti mata formasinya. Mata formasi tersebut terbuat dari kristal roh atau inti iblis, dan berfungsi sebagai simpul yang menghubungkan semua garis formasi. Ketika terhubung, simpul dan garis-garis tersebut dapat melepaskan kekuatan formasi, yang dapat bersifat ofensif atau defensif. Setelah beberapa pertempuran, Xiang Shaoyun sangat kelelahan. Namun dengan lautan kosmos astral, ia telah mengonsumsi sejumlah kristal spiritual dan ramuan untuk mengisi kembali energinya. Dengan pemahamannya tentang 9 kedalaman, ia dapat terus menyerap energi di sekitarnya untuk mengisi kembali dirinya, itulah sebabnya ia masih memiliki energi untuk memperbaiki formasi. Sepertinya aku hanya bisa fokus memperbaiki formasi utama untuk saat ini. Formasi-formasi kecil lainnya harus menunggu, gumam Xiang Shaoyun setelah melihat semua formasi. Dia memutuskan untuk memprioritaskan formasi yang berada tepat sebelum puncak utama. Dia telah meledakkan beberapa mata formasi utama, sehingga formasi tersebut mengalami kerusakan yang cukup besar. Namun, formasi utama juga berisi formasi tingkat tertinggi, dan mampu melakukan serangan dan pertahanan. Formasi tersebut akan sangat berguna begitu berfungsi kembali. Pertama, Xiang Shaoyun mengganti mata formasi yang rusak. Selanjutnya, dia mengatur ulang garis formasi sambil menambahkan garis formasi rumit tambahan ke formasi tersebut. Garis-garis baru tersebut secara efektif akan meningkatkan kekuatan formasi, membuatnya lebih kuat dari sebelumnya. Xiang Shaoyun sebelumnya tidak mengetahui tentang formasi, tetapi setelah mendapatkan kembali ingatannya dari 2 kehidupan sebelumnya, ia tiba-tiba menguasai formasi dengan sangat baik. Dengan demikian, ia sekarang dapat dengan mudah membuat formasi apapun yang diinginkannya. Setelah setengah hari, Xiang Shaoyun berhasil memulihkan formasi utama sepenuhnya. Adapun formasi kecil, dia mengabaikannya untuk sementara waktu. Dia menuju ke kediaman Yao Tua dan Yao Qian. Selama bertahun-tahun, Yao Tua tinggal relatif damai di sekte tersebut, jadi dia lebih tahu tentang sekte itu. Mereka perlu berbicara, dan Xiang Shaoyun juga ingin mencari tahu lebih banyak tentang ayahnya. Ketika tiba di puncak Yao, ia melihat Yao Qian duduk sendirian di suatu sudut sambil merobek kelopak bunga satu persatu, bergumam, suka, tidak suka, suka, tidak suka. Xiang Shaoyun tidak tahu apa yang sedang dilakukan gadis itu. Diam-diam dia mendekati gadis itu dan bertanya, "Qian kecil, apa yang sedang kau lakukan?" "Ah, tidak apa-apa," kata Yao Qian, yang terkejut karena tidak menyadari kedatangannya. Wajahnya juga memerah ketika menyadari bahwa itu adalah dia. Ia berdiri, tetapi tubuhnya begitu lemah sehingga ia terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Xiang Shaoyun dengan cepat menangkapnya, dan tidak diketahui apakah Yao Qian merasa pusing atau tidak, tetapi ia benar-benar jatuh tepat ke pelukannya. "Qian kecil, apakah kamu baik-baik saja?" tanya Xiang Shaoyun dengan cemas. "Saya baik-baik saja. Tuan muda, saya hanya merasa sedikit pusing," jawab Yao Qian lemah. Xiang Shaoyun dapat merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Saat ia memeriksa denyut nadi Yao Qian, ia merasakan denyut nadinya sangat lemah dan tidak teratur dengan jeda yang acak. Pernapasannya juga benar-benar kacau. Ekspresi Xiang Shaoyun berubah, dan dia berteriak, "Kakek Yao, di mana kau?" Sesuatu terjadi pada tubuh Qian kecil. Yao Tua segera bergegas datang dari aula Yao. "Apa yang terjadi pada Qian kecil?" tanya Yao Tua dengan panik. "Denyut nadinya lemah, dan pernapasannya tidak teratur," jawab Xiang Shaoyun. "Aku baik-baik saja. Tuan muda, peluk aku," kata Yao Qian lemah. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Bab 1070. "Jangan bicara, Qian kecil. Aku memelukmu. Kamu akan baik-baik saja," kata Xiang Shaoyun dengan cemas. Xiang Shaoyun memiliki banyak teman bermain semasa kecilnya, tetapi hanya Yao Qian yang tersisa. Dia benar-benar tidak ingin kehilangan Yao Qian juga. "Aku senang," kata Yao Qian dengan ekspresi puas. Dia bisa merasakan betapa dekatnya kematian, tetapi dia tidak merasa takut. Baginya, hanya dengan meninggal dalam pelukan Xiang Shaoyun, kematian itu sudah sepadan. "Tuan muda, buka mulut Qian kecil. Saya akan memberinya obat," kata Yao Tua dengan tergesa-gesa. Xiang Shaoyun segera melakukan apa yang diperintahkan, dan Yao Tua langsung memasukkan pil ke dalam mulutnya. Dia berkata, "Tuan muda, baringkan dia." Xiang Shaoyun menurut dan membaringkan Yao Qian di tanah.
Namun, Yao Qian mencengkeram lengannya dengan erat, tidak mau meninggalkannya. Tuan muda, jangan tinggalkan aku, katanya. Jangan takut, Qian kecil. Aku tidak akan pergi. Aku akan selalu berada di sisimu, jawab Xiang Shaoyun. Bagus. Aku sangat lelah. Aku akan tidur siang sebentar, kata Yao Qian sambil perlahan menutup matanya. Xiang Shaoyun bertanya pada Yao tua, kakek Yao, bagaimana kabar Qian kecil? Bawa dia kembali ke kamarnya dulu. Nanti aku beritahu, kata Yao tua dengan ekspresi muram. Xiang Shaoyun mengangguk dan membawa Yao Qian kembali ke kamarnya. Setelah membaringkannya di tempat tidur, dia memeriksa denyut nadinya lagi. Baru setelah merasakan kondisinya membaik, dia menjadi tenang. Dia berjalan keluar ruangan bersama Yao tua sebelum bertanya, kakek Yao, Qian kecil sepertinya tidak begitu baik. Aku tahu, tapi tidak mudah baginya untuk hidup selama ini. Dia seharusnya meninggal saat berusia 18 tahun. Pil pengembalian yang kubuat untuknya sudah tidak terlalu efektif lagi, kata Yao tua dengan muram. Dia hanya memiliki satu cucu perempuan. Jika Yao Qian meninggal, dia tidak akan tahu lagi harus berbuat apa dengan hidupnya. Ada apa dengan Qian kecil? Apakah karena bentuk tubuhnya? Tanya Xiang Shaoyun. Ya. Dia memiliki fisik yang kekurangan jiwa bawaan. Setiap manusia memiliki 3 jiwa eterik, jiwa surgawi, jiwa duniawi, dan jiwa fana. Dia dilahirkan hanya dengan 2 jiwa ini, tanpa jiwa fana. Jiwa fana juga dikenal sebagai jiwa kehidupan. Karena itu, dia dilahirkan dengan sedikit kehidupan di dalam dirinya. Merupakan keajaiban baginya untuk hidup sampai hari ini, kata Yao tua. Xiang Shaoyun agak bingung. Dia tahu bahwa setiap manusia memiliki 3 jiwa eterik dan 6 jiwa jasmani, tetapi dia belum pernah mendengar ada orang yang lahir dengan jiwa yang hilang. Sebenarnya, yang disebut 3 jiwa itu tidak berarti bahwa manusia memiliki 3 jiwa utuh. Tepatnya, ketiganya adalah 3 bagian dari satu jiwa, yang masing-masing sesuai dengan roh primordial, roh yang, dan roh yin. Yang kurang dimiliki Yao Qian adalah roh yin, kekurangan bawaan yang mengakibatkan umur pendek. Apakah tidak ada cara lain untuk menyelamatkannya? Bahkan orang mati pun bisa dibangkitkan, apalagi seseorang yang masih hidup. Pasti ada caranya, kata Xiang Shaoyun, tak rela menerima nasibnya. Kau benar. Bahkan orang mati pun bisa dibangkitkan, jadi seharusnya lebih mudah bagi seseorang yang masih hidup, jawab Yao tua sambil mengangguk. Kondisinya mirip dengan Tong Yuan, sama-sama membutuhkan obat suci untuk bertahan hidup. Obat suci yang dia butuhkan tidak sejarang rumput astral, tetapi tetap sangat langka. Selain itu, kita membutuhkan jenis obat suci yang sangat bermanfaat bagi jiwa seseorang agar obat itu berhasil. Obat suci yang bermanfaat bagi jiwa. Xiang Shaoyun sangat gembira, dan dia mengeluarkan buah jiwa suci. Aku punya buah jiwa suci di sini. Ini pasti akan membantu Qian kecil. Cepat, suruh dia menggunakannya. Yao tua gemetar melihat buah itu. Dia menatap buah di tangan Xiang Shaoyun sambil air mata mengalir dari matanya. Dia berkata, ini benar-benar buah jiwa suci. Buah suci yang sangat bermanfaat bagi jiwa. Sangat, kata Xiang Shaoyun dengan tegas. Bagus, bagus. Ada harapan untuk Qian kecil. Ada harapan untuk Qian kecil, kata Yao tua dengan gembira. Aku akan memberinya buah, kata Xiang Shaoyun sambil bersiap kembali ke kamar. Yao tua tersadar dari keterkejutannya dan menghentikan Xiang Shaoyun. Dia bertanya, Tuan muda, ini adalah obat suci. Ini dapat dengan cepat membantu jiwa Anda mencapai tingkat seorang suci. Ini sangat berharga. Apakah Anda benar-benar memberikannya kepada Qian kecil? Yao tua adalah seorang ahli alam fondasi jiwa, tetapi dengan kekuatannya, mendapatkan ramuan suci sangatlah sulit. Dia juga tahu betul betapa berharganya ramuan suci itu. Karena itu, dia sulit percaya bahwa Xiang Shaoyun akan memberikan buah suci kepada Yao Qian. Ini menyangkut nyawanya. Bagaimana aku bisa bercanda, kata Xiang Shaoyun. Bukan itu maksudku. Ini obat suci. Aku bahkan tidak tahu apakah aku dan Qian kecil mampu membalas budimu, kata Yao tua. Xiang Shaoyun menyadari maksudnya dan berkata, aku bingung dengan maksudmu, tetapi bahkan obat suci pun tetaplah obat. Fungsinya adalah untuk membantu orang lain. Kakek Yao, kau selalu setia dan berbakti. Kau tidak pernah mengkhianati sekte. Kesetiaanmu lebih berharga daripada obat suci. Lagi pula, aku tumbuh bersama Qian kecil. Bagaimana aku bisa menyaksikan dia meninggal? Bagus, bagus. Pemimpin sekte memiliki putra yang baik. Aku benar tentangmu. Meskipun kau nakal waktu itu, aku selalu tahu bahwa kau setia kepada kaummu, seperti ayahmu. Izinkan aku mengucapkan terima kasih atas nama Qian kecil, kata Yao tua, diliputi kegembiraan.
Ia bahkan mencoba berlutut untuk berterima kasih kepada Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun buru-buru mengangkatnya dan berkata, "Tidak perlu seperti ini, kakek Yao. Aku selalu menganggapmu sebagai kakekku. Jika ayah tahu aku menerima kau berlutut, dia mungkin akan mengulitiku hidup-hidup." "Hehe, baiklah, baiklah. Kalau begitu, aku tidak akan bertele-tele. Berikan buahnya padaku. Aku akan mengolahnya menjadi obat. Hanya dengan begitu nilainya akan maksimal, dan kita tidak akan menyia-nyiakan khasiat obatnya yang berlebihan dengan menggunakannya mentah-mentah," kata Yao Tua sambil tersenyum gembira. "Apakah itu akan berhasil?" tanya Xiang Shaoyun. "Tentu saja. Tapi untuk memurnikannya, aku membutuhkan bantuan seorang Sein. Jika tidak, aku sendiri tidak akan mampu menyelesaikan pemurniannya. Jika aku berhasil, aku akan mampu memurnikan setidaknya 3 atau 5 pil. Khasiat obat dari setiap pil akan lebih lemah, tetapi akan bermanfaat bagi lebih dari 1 orang," kata Yao Tua. "Bagus sekali," kata Xiang Shaoyun sambil mengangguk. "Jika mereka bisa mendapatkan beberapa pil suci dari 1 buah ini, lebih dari 1 orang akan mendapat manfaat. Dengan begitu, nilai buah jiwa suci akan dimaksimalkan. Tapi kita masih punya masalah lain. Aku juga butuh api tingkat tinggi untuk digunakan selama proses pemurnian. Kalau tidak, tingkat keberhasilannya akan rendah," kata Yao Tua sambil mengerutkan kening ketika teringat sesuatu yang lain. "Apakah ini akan cukup baik?" tanya Xiang Shaoyun sambil memunculkan api Yun. "Sepertinya akhir dari kian kecil belum tiba." "Ini sudah lebih dari cukup," kata Yao Tua dengan gembira ketika ia merasakan kekuatan Yun Flame. Kemudian dia mulai mempersiapkan penyempurnaan dan mengumpulkan bahan-bahan lainnya. Adapun Xiang Shaoyun, ia bergumam puas, "Lalu kenapa kalau itu buah suci? Asalkan kian kecil bisa diselamatkan, aku rela menggunakan buah suci sebanyak yang dibutuhkan." Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.